Welcome to the Baseface Network. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Vira Alisa Puspasari. Hari ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perusahaan kami, PT Arabview Creation. PT Arabview Creation adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam produksi kue basah tradisional. Produk unggulan kami adalah kue putu ayu yang dikenal dengan rasa manis yang lembut dan aroma pandan yang khas. Kami memulai usaha ini dengan tujuan untuk melestarikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia, sekaligus menghadirkan rasa nostalgia bagi penikmat kue basah tradisional. Kue putu ayu kami dibuat dari bahan-bahan alami berkualitas tinggi dengan resep warisan keluarga yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Lokasi usaha kami berada di SMAN 23 Bandung, tepatnya di daerah Antapani dan sekitarnya. Keberadaan kami di lingkungan sekolah tidak hanya bertujuan untuk menjalankan bisnis, tetapi juga untuk memperkenalkan dan mendekatkan generasi muda pada kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Kami berharap dengan adanya usaha ini, kami dapat turut berperan serta dalam melestarikan budaya dan kuliner tradisional yang semakin tergerus oleh zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Putu ayu adalah kue tradisional Indonesia yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis serta gurih. Kue ini memiliki bentuk bundar kecil dengan kelapa parut di bagian atasnya. Keunikan dari produk kami adalah dengan adanya modifikasi dari segi varian dan topping yang hadir dalam 3 varian rasa, yakni pandan coklat Oreo, Oreo, dan strawberry Oreo. Kami juga memiliki 3 varian produk yang menarik dan unik. Pertama, varian pandan. Putu ayu berwarna hijau yang khas dengan aroma pandan yang wangi. Rasa pandan yang alami memberikan sensasi segar dan manis di setiap gigitannya. Varian Oreo. Putu ayu dengan cita rasa taburan Oreo yang khas, ditambah dengan selai coklat yang lumer, dan topping Oreo yang kaya dan lezat. Varian strawberry, putu ayu dengan sentuhan rasa stroberi yang manis dan sedikit asam, cocok untuk pecinta buah stroberi. Adapun komposisi produk yang mungkin bisa kalian catat di rumah. Pertama, 200 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, 4 butir telur, 1,5 sendok teh SP, 1,5 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 100 ml santan kental, 100 ml air daun pandan, bisa diganti dengan pewarna makanan hijau dan aroma pandan. Terakhir, kelapa parut secukupnya yang sudah dikukus dan dicampur dengan sedikit garam. Cara pembuatan: pertama-tama olesi cetakan kue putu ayu dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Kedua, campurkan kelapa parut dengan sedikit garam, lalu masukkan ke dalam cetakan, tekan-tekan sedikit agar padat. Ketiga, kocok telur dan gula pasir dengan mixer hingga mengembang dan berwarna putih pucat. Keempat, tambahkan vanili bubuk, aduk rata. Kelima, masukkan tepung terigu yang sudah diayak sedikit demi sedikit sambil terus dikocok dengan kecepatan rendah. Keenam, tambahkan baking powder dan garam, aduk hingga rata. Ketujuh, tuang santan kental sedikit demi sedikit ke dalam adonan, aduk hingga adonan tercampur rata. Kedelapan, beri pasta pandan, pasta strawberry ataupun crumble Oreo secukupnya, aduk hingga tercampur rata. Kesembilan, tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi kelapa parut hingga penuh. Ke-10, ratakan permukaannya. Ke-11, panaskan kukusan hingga air mendidih. Ke-12, kukus adonan selama kurang lebih 15-20 menit atau hingga matang. Pastikan tutup kukusan dilapisi kain agar uap air tidak menetes ke adonan. Ke-13, angkat kue dari kukusan, biarkan sedikit dingin sebelum dikeluarkan dari cetakan. 14, lalu masukkan topping sesuai selera. Ke-15, sajikan putu ayu dalam keadaan hangat.
permasalahannya, harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Solusi adalah dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap berkualitas. Sejauh ini kami telah 4 kali melakukan percobaan penjualan di sekitar SMA Negeri 23 Bandung, yakni pada tanggal 21 Februari, 22 Februari, dan 28 serta 29 Februari 2024. Keempatnya mencapai target penjualan lebih dari 20 produk per penjualan, keuntungan lebih dari Rp10.000 per penjualan, serta terdapat inovasi produk dan kemasan dalam setiap penjualannya. Sejauh ini kami telah memasarkan lebih dari 20 produk. Kesimpulan, penjualan Putu Ayu di SMA Negeri 23 Bandung menunjukkan potensi besar sebagai usaha yang dapat berkembang dan memberikan keuntungan. Beberapa faktor pendukung utama termasuk minat yang tinggi dari siswa terhadap jajanan tradisional, lokasi strategis di lingkungan sekolah, dan juga kualitas produk yang sangat baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memaksimalkan keuntungan dan keberlangsungan usaha. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan terus berinovasi dalam hal rasa dan tampilan produk, penjualan Putu Ayu di SMA Negeri 23 Bandung dapat menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Penjualan Putu Ayu di SMA Negeri 23 Bandung dapat ditingkatkan dengan beberapa strategi sederhana namun efektif. Dengan menambah variasi rasa untuk menarik lebih banyak pelanggan, juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk mempromosikan produk dan mengadakan promosi khusus seperti diskon atau beli satu gratis satu.